Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Pada hari ini saya mau share mengenai sepakat dengan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan berjanji, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Cuman ada hal yang menarik, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bapa banyak bangsa." Dan yang Tuhan lakukan terlebih dahulu setelah mengucapkan janji itu, dia rubah namanya. Dari Abram menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Kenapa Tuhan harus lakukan itu? Supaya Abraham belajar untuk sepakat dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kenapa penting kita sepakat dengan Tuhan? Karena ada yang mengatakan waktu kita dua orang sepakat itu, maka itu akan jadi. Jadi janji Tuhan dalam hidup kita di dalam 2 Korintus pasal 1 adalah ya. Jadi jawaban Tuhan buat setiap kerinduan kita adalah ya. Tahu salah satu contoh yang lain adalah waktu Petrus, saudara, melihat Yesus jalan di atas air. Dia meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ini juga bukan sesuatu yang rohani. Waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air, permintaan Petrus adalah, "Tuhan, kalau memang itu engkau, suruh aku jalan." Dan Yesus tidak bilang tidak. Jawaban Yesus adalah yes. Dan karena permintaan Petrus itu, Yesus sudah sepakat. Jadi sejak awal, sejak zaman perjanjian baru, Tuhan sudah sepakat dengan kita. Sehingga di 2 Korintus dikatakan, di dalam Yesus semua adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Sehingga saudara, kenapa ini penting bagi kita? Supaya kita belajar untuk sepakat dengan Tuhan. Yang sering kali jadi masalah adalah kita sepakat dengan isi dompet kita. Kita sepakat dengan penyakit kita. Kita sepakat dengan kekurangan kita. Baiklah kita semua sepakat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga di kitab Ibrani dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jangan saudara berubah-ubah pengakuan iman kita, tapi tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kemudian yang menarik juga, Yesus merubah Simon menjadi Petrus. Waktu diubah nama itu, memang Petrus belum langsung berubah, saudara. Arti Petrus adalah batu karang. Tapi karena Tuhan sudah rubah itu, akhirnya apa yang Tuhan katakan kepada hidup Petrus jadi. Amin. Jadi saudara, sehingga orang-orang mungkin bingung, Petrus pun bingung. Saya Simon artinya lalang, kok dipanggil Petrus batu karang, sementara sifatku masih lalang. Tapi perkataan Tuhan dalam hidup Petrus jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga jabatan Yesus. Yesus tidak hanya dipanggil Yesus, di situ dikatakan Yesus Kristus. Kristus artinya juru selamat. Kenapa Tuhan harus tambahkan jabatan Kristus? Untuk menyadarkan Yesus bahwa dia adalah juru selamat bagi dunia ini. Dia harus melewati segala penderitaan. Dia harus korbankan dirinya. Tidak gampang, sehingga waktu di Taman Getsemani, begitu beratnya pergumulan Yesus sehingga dia katakan, "Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi." Di sini Yesus sepakat. Kehendakmu yang jadi. Saya percaya Yesus diingatkan oleh jabatan dia sebagai juru selamat, sehingga dia setia sampai akhir. Amin. Jadi biarlah kita saudara pada minggu-minggu ini, apapun janji Tuhan dalam hidup saudara, sepakatlah. Waktu kita sakit, sepakat bahwa oleh bilurnya kita sudah sembuh. Waktu kita kekurangan, kita sepakat Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan yang terakhir saudara, tahu yang menarik? Yesuslah CEO atau direktur dalam hidup kita. Dialah yang mengatur hidup kita, dia yang mengatur bisnis kita, dia yang mengatur keluarga kita, dia yang mengatur masa depan kita. Jadi saudara jangan khawatir, serahkan seluruh bagian hidup saudara kepada the best CEO atau direktur terbaik yang pernah ada di jagat raya ini. Biarlah saudara
melalui firman pada hari Minggu ini Tuhan, supaya saudara juga semakin sepakat dengan Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan apa yang Dia janjikan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kami belajar sepakat dengan Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau semua janji Allah adalah yes. Terima kasih Bapa, dan Engkau adalah CEO terbaik dalam hidup kami. Engkau yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau yang mengatur kantong kami, Engkau yang mengatur pekerjaan kami, Engkau yang mengatur bahkan nafas hidup kami. Engkau atur semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah jemaat yang beribadah di rumah masing-masing mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau berikan kelimpahan Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesedihan, Engkau berikan sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.